Selamat sore, salam hormat Telpers Indonesia. Langsung saya bikinkan VT. Saya barusan selesai ngedit itu film panjang untuk YouTube juga. Di sini langsung kita sempetin waktu aja sebentar. Menjawab melalui VT pertanyaan kawan kita yang dimana dia bilang begini. Ada cara nggak sih bang biar merpati bahan piyik itu biar cepet tinggi stabil? Karena menurut di luar sana, entah menurut kawannya itu ada cara yang khusus biar si piyik yang kita latih ini cepet tinggi stabil. Bener atau enggak silahkan di kolom komentar curhat masing-masing tentang pengalamannya. Semoga bermanfaat curhatan kita sore ini. Selamat sore, salam Marvel Lovers. Semoga sehat selalu di luar sana, dilancarkan rezekinya, amin tanpa terkecuali siapapun itu, kenal ataupun gak kenal. Pokoknya terima kasih banyak untuk yang udah mampir, subscribe, like, and comment segala macam, yang udah berbagi cerita di kolom komentar. Terus dia bilang piyiknya udah berhasil setelah lihat beberapa VT. Ya sudah, rezeki Anda, bersyukur. Saya juga senang karena curhatan kita ini bisa ditampung secara positif, ya enggak? Untuk sore kali ini, curhatan yang berikutnya, kawan kita bilang dan bertanya, apakah ada cara khusus atau trik khusus biar merpati bahan player yang kita latih, yang sering kita latih, itu biar cepet tinggi stabil nih. Ada nggak sih cara khususnya? Langsung saya jawab di sini, Bang. Nggak ada cara khusus apapun untuk melatih bahan merpati piyik itu biar cepet tinggi stabil. Nggak peduli mereka yang sudah berpengalaman puluhan tahun, belasan tahun, tahunan ngelatih piyik. Nggak ada, astagfirullahaladzim, nggak ada cara khusus biar merpati piyik itu cepet tinggi stabil. Lah, tapi menurut kawan gua ada bang, katanya. Ya, nggak tahu, itu menurut pendapat dia. Intinya nggak ada cara khusus. Karena apa? Di sini yang kita bahas pertama. Kalau memang ada cara khusus, dan bukan satu orang aja yang tahu cara khusus atau trik khusus tersebut biar merpati bahannya tetap tinggi stabil. Yang pasti bang, semua merpati bahan yang rata-rata di kolongan itu nggak ada yang landing, nggak ada yang ngegerobok, nggak ada yang muncul. Nggak ada kendalanya seperti itu kalau memang ada trik khususnya. Karena nggak mungkin yang namanya rahasia itu tetap menjadi rahasia. Pasti bakalan kebongkar suatu saat, dan pasti suatu saat triknya itu bakalan kebongkar, jadi nggak mungkin. Dan di sini secara logikanya gini bang, induk merpati beda-beda karakter, berarti anak keturunannya pun beda-beda karakternya karena bawaan dari genetik induk jantan dan betina. Jadi kita nggak bisa menyamakan trik atau yang harus kita lakukan dalam melatih bahan merpati itu biar cepat stabil seperti kawan kita yang lagi ngelatih. Misalkan kita lihat nih, oh kawan kita ini lagi ngelatih piyik sekian, piyik lar sekian. Terus dia cerita, oh begini loh caranya biar piyik kamu atau piyik lu biar bisa tinggi stabil kayak piyik yang gua latih. Enggak bang, bahkan itu gue bilang bohong. Karena apa? Karakter setiap merpati beda-beda. Itu yang selalu gue tekankan untuk diri gue pribadi, untuk saya pribadi ya, untuk kalian juga kalau bisa sih. Jangan menganggap remeh dalam pelatihan piyik. Entah itu piyik yang belum rampas ataupun yang sudah rampas. Karena kebanyakan, mayoritasnya ngelatih piyik itu susah. Nggak segampang bacot atau nggak segampang ngomong yang diucapkan kali ini. Karena prakteknya itu susah, harus memahami karakter si merpati, harus begini, harus begitu, perawatannya pun beda-beda. Misalkan punya bahan merpati 2 pasang. Dengan karakter yang berbeda, pasti perawatannya juga berbeda kalau memang mau dicari selahnya. Jadi nggak sembarangan. Dan menurut saya, sesuai logika dan pengalaman saya, itulah saya bilang, yang namanya melatih merpati bahan piyik, entah itu udah rampas ataupun belum, itu nggak bisa dijadikan patokan cara ini, misalkan cara A bisa membuat si merpati bahan yang kita latih ini cepet tinggi. Yang benar itu, yang pertama, konsisten dalam pelatihan. Ingat,
konsisten dalam pelatihan, konsisten dalam perawatan sehari-hari seperti pakan dan vitamin. Sistem perawatan penjemuran juga penting. Urusan nanti dia lebih cepat tinggi stabilnya saat dilatih atau agak lama tinggi stabilnya, itu urusan karakter pribadi dari genetik keturunan dari indukan masing-masing terhadap anak keturunannya atau terhadap merpati muda yang kita latih. Nggak bisa kita patokin, oh dikasih bahan A, bahan B ini bisa bikin tinggi stabil si bahan piyik selama segiringan. Enggak. Karena ini bahan piyik bukan player yang adaptasi terhadap suplemen. Karena bahan piyik 0 suplemen. Jadi itu yang harus difahami. Nah terus gimana bang kalau cara latih? Oh cara latihnya umum bang. Mungkin umumnya beda-beda setiap orang kalau caranya. Kalau saya pribadi yaitu setelah rampas piyik baru saya latih. Tapi kalau masih lar 3, lar 2, lar 1 ya paling depan-depan doang. Cukup fokus ke betina. Fokus ke betina saya pun beda caranya, beda sama orang luar sana gitu loh. Karena apa ya, mungkin bukannya beda. Mungkin masing-masing orang punya trik dan keunggulannya masing-masing gitu loh. Jadi nggak bisa dibilang, wah pelatihan ini, wah pelatihan yang si A lakukan, wah pelatihan yang si B lakukan, wah enggak. Pelatihan yang dilakukan si A dan si B itu menyesuaikan karakter merpati bahannya, bukan sehebat apa dia ngelatih merpati bahan. Seriusan, merpati bahan itu beda-beda karakter. Itulah kenapa saat jadi player karakternya masing-masing beda, nggak bisa disamain. Karakter A lawan karakter B, B lawan C, begitu penjelasannya. Jadi kalau abang ini masih percaya dengan omongan kawannya, saya rasa coba disaring lagi pakai logika, dengan logis masuk nggak gitu. Tapi kalau memang masih penasaran, ada yang menyarankan, oh pakai ini bang, kalau ngelatih bahan piyik biar lebih cepet tinggi stabilnya, ya silahkan kalau mau dicoba. Tapi kalau saya pribadi, kalau untuk ngelatih bahan piyik, saya nggak pernah masukin suplemen apapun ke bahan piyik. Seriusan. Kecuali kalau dia sudah rampas piyik, boleh lah. Rampas piyik boleh, tapi jangan terlalu berlebihan dosisnya. Selama masih belum rampas piyik, itu jangan, sesuai saran saya jangan. Karena apa? Nanti akibat ketergantungan suplemen itu parah bang. Lebih parah kinerjanya nanti. Seriusan. Nanti malah nggak awet kalau saya bilang. Mungkin di luar sana ada pendapat yang lain tentang VT kali ini, silahkan curhat di kolom komentar. Tapi sesuai pendirian saya, yang saya bilang dan saya sampaikan secara real di VT kali ini, tidak ada cara khusus atau trik khusus biar bagaimana merpati bahan itu lebih cepat tinggi stabil. Nggak ada. Kalaupun ada bahan merpati player yang cepat tinggi stabil, itu karena bawaan genetik keturunan dari indukan jantan ataupun betinanya. Itu yang harus dicamkan. Bahkan begini bang, saya berani nantangin, siapapun yang punya resep atau trik atau bahan atau suplemen yang bisa bikin merpati bahan tinggi stabil, kolom komentar silahkan curhat. Tapi ngelatih merpati bahan yang over CC, coba deh. Kalau memang triknya atau suplemennya mampu bikin merpati bahan yang over CC itu sanggup tinggi stabil terus dalam pelatihan saat dia masih piyik, silahkan di kolom komentar. Seriusan, karena ampun-ampunan. Merpati bahan over CC itu ngelatihnya bang, bikin kepala botak. Seriusan. Bercandaan curhatan kali ini cukup sore ini. Saya rasa cukup ya. Kalau memang kurang jelas silahkan di kolom komentar. Kalau ada yang mau dipertanyakan lagi silahkan di kolom komentar. Terima kasih banyak. Salam Merpati Lovers Indonesia.